Jadi innallaha iza ahibba qauman ibtalahum, sesungguhnya Allah kalau sayang ke seseorang diuji oleh Allah. Itu hadis tu Pak. Kalau Allah sayang ke kita, Allah berikan ujian. Faman radiya falahur ridha, siapa yang menerima ujian ini dengan penuh keridhaan, maka dia mendapat ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tibbi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma inna asbahna fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin, fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi yang penuh berkah ini. Allah meletakkan kita di barisan hamba-hambanya yang rukuk dan sujud kepadanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga segala apa yang kita amalkan ini memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita harumkan majlis kita ini dengan bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita melanjutkan kajian dari kitab Ar-Rawdah Al-Bahiyah tentang hadis-hadis qudsi, mari bersama-sama kita kembali berdoa, bertawassul dan bersalawat dengan membaca salawat badar dan salawat nariyah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'amlil badri ya Allah ila
ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min umma bi'amlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bil raibun wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim tasliman katsira. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita lanjutkan membaca hadis qudsi yang ketiga sebagaimana yang ditulis oleh Al-Imam Mulla Ali Al-Qari. Hadis yang ketiga ini bersumber dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Suatu ketika beliau bermain-main memangku menyayang kucing, lalu Nabi memanggil beliau dengan panggilan Ya Aba Hirrin, wahai orang yang cinta, suka dan sayang kepada kucing. Jadi sejak itu bergelarlah Abu Hurairah ini, Abdurrahman bin Sakhar ini, dengan gelar Abu Hurairah. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu
yang sayang ke kucing, itu bisa juga nanti kita panggil dengan Abu Hurairah. Karena ada juga orang Bapak Ibu sayang sekali kepada kucing. Ya, suami dari etek saya sayang sekali kepada kucing. Sampai-sampai dimandikannya, dikasih minyak, disisir, dibelinya kucing Persia tu Pak. Dibawanya tidur bagai. Jadi ini orang pecinta binatang, yaitu kucing, dan ternyata ada di antara sahabat Nabi yang suka kepada kucing ini, digelarlah dia dengan nama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, qala Allahu ta'ala, Allah telah berfirman. Apa kata Allah? Yu'zini ibnu Adam, anak keturunan Adam, manusia ini sudah menyakitiku, kata Allah. Seperti apa manusia ini menyakiti Allah Ta'ala? Yasubbud dahra, dia mencela masa, dia mencela waktu. Sedangkan kata Allah, wa anad dahru, sedangkan akulah yang menciptakan masa dan waktu itu, biyadiyal amru, segala perkara apapun yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak Allah. Lalu Allah mengatakan, uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balikkan, yang mengganti, yang memutar malam dan siang. Jadi hadis ini hadis qudsi, di mana Allah mengatakan kepada kita, manusia ini banyak yang menyakitiku karena mereka suka mencela waktu atau masa, sedangkan segala perkara yang terjadi di muka bumi ini sesuai kehendakku, akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Nah, hadis ini Bapak Ibu sekalian diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Ahmad. Lalu sekarang Bapak Ibu, apa makna dari anak keturunan Adam atau manusia ini menyakitiku, kata Allah? Al-iza'u huwal idrar. Kata-kata yu'zini, manusia itu menyakitiku, makna dari kata-kata yu'zini itu adalah al-idrar, memberikan mudarat. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, bisa tidak kita manusia ini memberikan mudarat kepada Tuhan, kepada Allah? Bisa tidak kita menyakiti Allah? Oh Pak, aku banyak yang berzikir bapak-bapak nampaknya. Ke ibu-ibu lah tanya, bisa tak kita menyakiti Allah? Tidak. Wa yastahilu haza 'ala Allah. Menyakiti Allah itu, kalimat menyakiti, kalimat memudaratkan yang dialamatkan kepada Allah, yastahilu 'ala Allah, itu mustahil li kaunihi naqsan. Karena kalau bisa kita menyakiti Allah Bapak Ibu, berarti ada kekurangan di Allah Ta'ala, dan itu mustahil.
Ya, wallah, dan Allah itu dibersihkan dari segala potensi-potensi yang berakibat atau berujung nampak di sana segala kekurangan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya fala yaliqu bihi ta'ala ayyusibahu naf'un, tidak pantas Allah Ta'ala mendapatkan manfaat, atau tidak pantas Allah itu kita berikan mudarat, karena manfaat dan mudarat itu mustahil bisa kita lekatkan kepada Allah. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam hadis yang lain. Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, lan tablughu durri wa naf'i, kalian tidak akan sampai bisa memberikan manfaat dan mudarat kepadaku, kalian tidak akan bisa membahayakanku, kalian tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku. Intinya di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa apapun yang kita lakukan di muka bumi ini tidak mempengaruhi Allah Ta'ala. Jelas? Jadi apa yang kita buat di dunia ini tidak akan mempengaruhi Allah Ta'ala. Apa misalnya? Kita berdoa, lalu di dalam hadis Nabi dikatakan bahwa manfaat doa itu bisa menyelamatkan kita. Apa misalnya? Jika ada seorang hamba Allah keluar dari rumahnya, lalu dia membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, maka berteriaklah syaitan kepada syaitan yang lain, wahai kawanku setan, kita tak bisa lagi mengganggu orang yang keluar dari rumahnya karena ia membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Bagaimana mungkin kita bisa mengganggu orang ini sedangkan dia sudah dicukupkan, dijaga dan diperhatikan oleh Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah karena doa kita keluar rumah itu Allah menyelamatkan kita, atau dengan doa itukah yang membuat Allah terpengaruh menjaga kita? Tidak. Bukan. Jadi Allah itu Bapak Ibu, ini kaji akidah, tidak terpengaruh dengan apa yang kita buat lalu Allah memperbuatnya. Misalnya kita berbuat begini, lalu karena kita berbuat begitu Allah akan begini, kan tidak. Tetapi maknanya dalam konteks akidah adalah kehendak Allah itu jauh lebih dahulu sudah Allah tetapkan, bahkan sebelum kita ada. Jadi ketika kita keluar rumah mengucap Bismillahi tawakkaltu 'alallah, lalu setan menghindar dari kita, itu bukan karena doa kita itu Allah buat setan itu menghindar, tidak. Tetapi di zaman azali Allah sudah menetapkan bahwa pada hari ini tanggal berapa gini Pak? 21 Oktober, ibu atas nama si fulana keluar dari rumahnya, ditakdirkan oleh Allah dia membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah, dan ditakdirkan pula secara azali oleh Allah bahwa dia diselamatkan dari godaan dan segala kemungkinan keburukan hari itu. Jadi kehendak Allah, ilmu Allah di zaman azali sebelum kita ada, Allah sudah mentakdirkan bahwa si bapak ini membaca doa ini di pagi Sabtu, lalu dia keluar dari masjid, lalu dia duduk di masjid, maka Allah tetapkan baginya dari dulunya sudah mendapat pahala dan segala kebaikan. Jadi ingat Bapak Ibu, ya, Allah tidak terpengaruh dengan perbuatan
kita. Tapi Allah itu sudah mentakdirkan jauh atas kehendaknya, kitalah yang berbuat sehingga Allah menurunkan keberkahannya. Jelas Bapak Ibu? Nah, jadi begitu. Nah, kemudian diungkapkan di sini fafil isabati bidurri dha'fun, menimpakan kemudaratan kepada Allah kalau itu benar, itu adalah dha'fun, kelemahan. Berarti lemah dong Allah Ta'ala. Karena dalam hadis ini yu'zini ibnu Adam, anak keturunan Adam menyakitiku, kata Allah. Berarti ketika kita bisa memberikan kesakitan kepada Allah, berarti Allah punya sifat lemah. Wa fil isabati bin naf'i iftiqar, kalau kita menyangka bahwa kita dengan membuat sesuatu, membuat manfaat, bisa memberikan manfaat kepada Allah, berarti Allah butuh kepada hamba. Dan ini mustahil. Ya, segala kekurangan tak ada pada Allah. Segala kebutuhan Allah tak butuh kepada kita. Justru kitalah yang butuh kepada Allah, sebagaimana disebutkan di dalam surat Fatir, ya ayyuhan nas, wahai para manusia, kata Allah, antumul fuqara'i ilallah, antumul fuqara'u ilallah, kalianlah yang butuh kepada Allah, wallahul ghaniyul hamid, sedangkan Allah tidak membutuhkan apapun dan Allah tetap maha terpuji. Nah, jadi artinya apa di sini Bapak Ibu? Maka dikatakan oleh Syekh Mulla Ali Al-Qari, fa asbahal wajib, maka yang wajib kita pahami dari hadis ini adalah mentakwilkan atau menafsirkan kalimat anak keturunan Adam itu menyakitiku, maksudnya adalah anak keturunan Adam itu, manusia ini menyandarkan sesuatu yang tak pantas kepada Allah. Nah, itulah makna manusia ini menyakiti Allah. Artinya apa? Manusia ini menyandarkan sesuatu yang tidak pantas diberikan kepada Allah. Itu tafsiran yang pertama. Lalu tafsiran yang kedua, ayyaf'ala ma'i ma huwa sababun fil ghadabi, anak keturunan Adam itu menyakitiku, maknanya adalah dia memperbuat sesuatu yang ujungnya bisa menyebabkan Allah murka. Jadi dua maknanya. Yang pertama, maksud dari seseorang menyakiti Allah itu adalah seseorang itu melekatkan sesuatu kepada Allah sehingga Allah murka. Jadi disebutnya nih gara-gara Allah nih, begini nih, dicelanya Allah sehingga celaannya itu tidak pantas dialamatkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian atau maknanya adalah seseorang itu membuat sesuatu yang pada akhirnya Allah murka. Nah, itulah makna dari yu'zini ibnu Adam, manusia itu sudah menyakitiku. Dalam artian dia menyebut sesuatu yang tak layak tentang Allah, atau dia memperbuat sesuatu yang akhirnya membuat Allah murka. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, misalnya hujan, lah hujan pula, kita celah hujan itu. Nah, ini misalnya, ini di kampung saya Bapak Ibu, itu pekerjaan mayoritas masyarakat dulu dan sampai sekarang juga masih ada, kami menyebutnya menakik atau menakik Pak, memotong gotah. Nah, itu kalau hujan kan tak bisa memotong gotah tuh.
Apa sebab? Karena pohon karet itu dipotong, nanti diiris, ditarah, lalu keluar getahnya. Nah, ketika getah itu turun, kita biasanya menampungnya dengan kalau bahasa kampung kami saya itu apa bahasa Indonesianya Pak Imam? Saya itu batok ke Pak kelapa kepala kelapa, tempurung batok kelapa. Nah, itu kalau turun hujan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, cair dia, tak mau dia membeku. Jadi ada sebuah ungkapan di kampung itu, menakik sudah, hujan pun turun pula. Apa maksudnya tuh? Pekerjaan menjadi sia-sia. Nah, lalu kalau itu yang terjadi, apa perasaan kita yang akan muncul? Maka orang-orang yang tidak beriman akan menyalahkan Allah. Mengapalah hujan ni? Dah jelas hujan ni membuat getah tadi tidak kan capek tu Pak, udah sejam 2 jam menoreh getah itu, ternyata hujan pula hari. Sakitnya tu di sini. Nah, orang-orang yang tidak memiliki iman kepada Allah akan mencela ini. Dia akan mencela masa. Dia akan mencela Allah, kenapa engkau berbuat begini ya Allah? Saya sudah lelah, saya sudah capek. Ya. Jadi pernah dulu Bapak Ibu, saya butuh uang belanja di sekolah, di pesantren. Saya kontaklah ayah saya. Waktu itu saya sekolah di Sumatera Barat. Saya minta, ya, saya perlu membayar ini, membayar itu. Ayolah nak. Pas lagi musim hujan. Ya, di musim-musim hujan itulah orang tua saya ini menoreh getah itu sambil berzikir, berselawat. Ya Allah, jangan sampai turun hujan. Jadi orang kampung tu membuat istilah tadi itu Bapak Ibu, ya, getah ditore, hujan pun turun. Artinya sudah lelah, sudah penat, hasilnya sia-sia. Nah, saking bertanggung jawabnya kita kepada anak, ya, hujan-hujan pun, hari musim hujan pun kadang tetap menoreh getah itu Pak. Begitulah. Alhamdulillah setelah menoreh getah itu tidak jadi hujan. Itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang-orang yang tidak beriman, dia menyakiti Allah dengan artian dia melekatkan sesuatu, melecehkan Allah Ta'ala dengan apa yang sudah Allah tetapkan, atau dia memperbuat sesuatu yang pada ujungnya Allah murka. Kan Allah murka jadinya, ya. Ngapalah kau turunkan hujan, padahal pada saat yang sama hujan itu turun bermanfaat bagi yang lain. Bagi kita mungkin tidak baik, tetapi bagi yang lain itu baik. Contoh seperti ini Pak, beberapa bulan yang lalu saya pergi ke Palas. Ada masjid baru di daerah Palas tu, tahu Pak? Ada masjid baru tu, apa nama masjidnya? Masjid Nurul Watan atau apa? Masjid Pemprov kita, arah ke Palas sana, ya. Lalu sejak lagi macet, ya, lagi macet, ramai, ya. Jadi antrilah di depan itu, di ujungnya sedikit. Tiba-tiba entah kenapa saya gas mobil saya tuh tak terkendali Pak, karena matic kan, ya, saya gas tak terkendali, nabrak mobil yang di depan. Penyoklah bemper depannya tuh, kemudian radiatornya tuh pecah, keluar asap. Ya, mobil orang depan tak kenapa. Kalau mobil-mobil Avanza ini kan kata orang agak macam kerupuk sedikit Pak, ya, mudah penyok. Nah, akhirnya saya larikan ke bengkel, ya. Saya lagi larikan ke bengkel. Waktu itu sampai di bengkel agak mengeluh saya Pak. Agak mengeluhnya begini, karena orang bengkel itu teman saya, ya, namanya Dodi. Bang Dodi, saya bilang, ini ada kena pula mobil ni. Tengok Ustaz, kata. Ditengoknya, oh lumayan nih Ustaz, katanya. Bisa seminggu nanti di bengkel ini, biayanya lumayan juga. Itulah saya bilang,
ikut di akhir-akhir bulan, ikut loh yang terjadi. Jadi ada perasaan kita, perasaan rasa agak kesal, manusiawi. Ya, manusiawi kalau ungkapan seperti itu. Pitih lagi ndak ado, musibah dapet pulo. Apa kata Pak Dodi ini ke saya? Nyo kalau ndak kone yo to ustad, ko ndak lu ado rezeki kami do kata. Coba Pak. Iya ndak? Kalau ndak kena mobil saya ini, dalam takdir Allah tak ada rezeki bengkel. Kita merasa kita saja yang terpojok, kita merasa kita saja yang mendapat masalah ini, kita yang merasa kita nikok ke kita, kenapa ndak orang lain? Kita merasa kita saja yang dirugikan, padahal pada saat yang sama Allah sedang memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya yang lain. Nampak sama kita ini buruk, tetapi yang buruk ini persepsi kita saja. Jelas Pak? Begitulah cara kita berinteraksi dengan Allah. Kita menganggap buruk itu, yang buruk itu salah kita memandang saja. Coba kita pandang ketika mobil ini kena, ada rezeki Allah untuk montir-montir mekanik yang ada di bengkel. Kalau sehat saja Bapak Ibu semua, tutup awal bros tu Pak. Iya dah. Sehat aja Bapak semua, tutup awal bros tu, tak ada dokter punya pemasukan, tak ada rumah sakit punya pemasukan, tak ada perawat punya pekerjaan. Apa yang kan diubeknya? Nya orang sodonya sehat, tutup seluruh rumah sakit. Lalu dokter jadi penganggur. Lah tinggi-tinggi sekolahnya, tak ada yang sakit dah Pak. Kalau sehat saja Bapak Ibu semuanya, apotik akan tutup. Berapa juta manusia nanti yang akan mendapat kerugian. Maka kadang Allah buat sakit supaya Bapak ni pergi ke rumah sakit, ada pula kerja dokter. Nah, kemudian dibuatnya mobil kita rusak, ada pula nanti rezeki yang dari balik itu Allah berikan kepada mekanik. Sakit kepala Bapak, sakit pusing Bapak, pergi ke apotik beli obat, rugi di kita, ya, tetapi ada kebaikan yang sedang Allah setting untuk orangnya. Begitu pula nanti sebaliknya kepada kita. Maka jangan sesekali kita mencela keadaan. Jadi apapun yang terjadi jangan dicela, ya. Masya Allah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini cerita sedikit. Jadi almarhum ayah saya naik motor, ketika akan menyimpang masuk ke rumah, datang motor dari belakang menabraknya Bapak Ibu, tak, jatuh, ya, luka tangannya, motor penyok, ya. Ayah saya ini senyum, tenang aja dia. Kalau saya mungkin sudah saya tampar, saya pijak-pijak anak tuh, ya. Tapi tidak usah marah sama anak nih, ini udah takdir Allah. Tenangnya hati ayah saya ini, saya bilang. Lalu apa Bapak Ibu? Justru dia yang menyelamatkan anak tuh. Ayo nak, berdiri, motornya diperbaiki, disuruh istirahat dulu di rumah, dipanggil orang tuanya. Datanglah orang tuanya. Akhirnya terjadi silaturahim. Orang tuanya mau, dia orang kampung sebelah, orang tuanya mau bertanggung jawab, dibayarlah ini, ya, apa segala kerugian kita, dia mau tanggung jawab. Nah, apa yang terjadi di balik itu Bapak Ibu? Karena sudah terjadi silaturahim, ternyata, ya, bapak ini punya kerabat sedang mencari tanah, ya. Dan ayah saya pada waktu itu pengen jual tanah. Bertemulah buku dengan ruasnya. Dengan ruasnya. Dengan cara apa? Ayah saya cerita. Oh ya Pak, saya punya tanah di sana sekitar sekian ukurannya. Ditengok, bertemu yang dimaksud dengan yang diinginkan. Ternyata cara Allah terlebih dahulu membuatnya dengan semacam
kecelakaan. Ternyata di balik itu ada hikmah. Oh, ternyata tanah terjual. Orang nih butuh tanah untuk kebun sawit, ya. Ayah saya waktu itu perlu biaya untuk sesuatu, tanah pun terjual. Tetapi muqaddimahi rupanya oleh Allah terlebih dahulu dengan kejadian yang rasanya tidak menyenangkan hati, yang rasanya tidak bisa diterima, yang rasanya merugikan kita. Tetapi di balik itu ada ilmu Allah, ada kehendak Allah yang baik untuk hamba-hambanya. Maka jangan pernah kita mencela keadaan. Terima saja Pak, ya, nikmati saja. Ya, kalau sakit sampai kapan sakitnya itu? Ya, kalau senang bersyukur kita. Kalau sakit bersabar, sudah jalani. Ya, karena apa yang kita rasakan ini belum ada apa-apanya dengan yang dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang lain. Siapa contohnya? Hamba-hamba Allah yang lain yang merasakan musibah sekarang. Palestina, ya, perang Gaza, Palestina dengan Zionis Yahudi Israel. Jadi apa yang mereka rasakan di sana belum seberapa yang kita rasakan di sini. Oh, mungkin kita sakit, mungkin banyak hutang, mungkin ada masalah yang melilit, stres kita. Ketahuilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita rasakan di sini belum lagi seperti yang dirasakan oleh saudara kita di sana. Saudara kita di sana tuh Pak sekarang terkurung dalam penjara terbesar di dunia. Mereka dikurung, dibuatnya batas oleh Israel itu, tembok yang memisahkan tanah Palestina dengan tanah yang dirampok oleh Israel itu panjangnya 700 kilo. 700 kilo itu dari Pekanbaru ke mana tuh Pak? Kalau ke Medan saya tengok 600 kilo cuman Sumatera Utara. Tambah lagi 100 kilo. Panjang enggak tuh? Dari sini ke Medan berapa jam perjalanan darat? 12-13. Segitulah Pak ya, mungkin ya. Ini bisa jadi 16-17 jam perjalanan dah dihambat di sana. Sekarang bantuan ditutup, kekurangan air bersih, kekurangan makanan. Ada sahabat saya di sana menikah dengan orang Gaza itu Bapak Ibu, divideokannya, makan kami hari ini dibuatnya 1 telur dadar dimakan 6 orang. Pak bapak sudaku masih dapat je lontong bego. Iya enggak? Ya? Apa enggak bersyukur kita kepada Allah? Apa yang kita rasakan belum seperti yang mereka rasakan di sana. Lalu apa gunanya kita mencela Allah, mencela masa? Lalu kita katakan begini begitu. Belum ada apa-apanya Bapak Ibu. Ya, mereka kekurangan air bersih, kekurangan makanan, listrik mati. Ya, hidupnya pun hanya berjangka, kemudian rumah hancur, anak-anak wafat meninggal usia-usia balita. Ya Allah, ya Rabbal ya Karim, ya Rabbal Alamin. Ada seorang dokter Pak, ya, dokter ini sibuk dia di rumah sakit Gaza itu, ya, mengobati orang mana yang wafat dibersihkan jenazahnya, ya, mana yang sakit diurus, ya, mana yang perlu diperban, sibuk dia di rumah sakit itu. Dah masuk ke bilik ini, masuk ke bangsal ini, masuk ke ruangan ini, naik ke lantai ini, mengurus pasien jenazah atau orang-orang yang sakit korban perang. Masuklah dia ke sebuah ruangan, didapatinya di dalam ruangan itu tergeletak putri kandungnya sendiri. Macam mana perasaannya tuh kira-kira Pak? Tuh duduk dia langsung menitik air matanya. Ibu-ibu, kalau laki-laki ini dah sampai meneteskan air mata, itu perkara tu ndak ringan lagi tu Bu. Iya ndak Pak? Awak kan payah meneteskan air mata tu ya Pak? Oh Pak. Pak kau lah tekonang lontong je nampaknya kau. Ndak terjawab pertanyaan. Iya ndak Pak? Kita laki-laki ini sulit menangis itu. Tapi kalau sudah laki-laki menangis berarti perkara itu sudah tak
tak ringan lagi Bu. Maka hati-hati ibu-ibu dengan air mata kami nih. Ini bukan air mata buaya nih, ya. Tapi ada loh air mata buaya, ya Pak Imam. Masya Allah, ya Allah ya Karim. Ya, jadi kita yang jadi korban anak-anak Pak, ya. Ada seorang ibu anaknya usia 5 tahun, usia 7 tahun wafat mati. Kenapa? Karena serangan rudal Israel laknatullah itu diarahkan ke rumah-rumah sipil, diarahkan ke rumah sakit, diarahkan ke sekolah, diarahkan ke tempat-tempat pengungsian yang dalam undang-undang perang dari dulu sampai sekarang itu tak boleh dilakukan, tapi bangsa-bangsa keturunan monyet ini melakukan itu. Nah, emosi awak jadinya pagi kok. Iya Pak, karena memang mereka keturunan monyet. Allah murka kepada golongan Bani Israel itu, ya. Wa kunu qiradatan khasiin, ya, dikutuk oleh Allah mereka ini, bangsa Bani Israel ini dulu qiradatan khasiin, menjadi monyet-monyet yang hina. Datang dia pergi ke rumah orang, ke tanah orang, dirampoknya tanah tuh, dikatakannya di sini kami buat negara katanya. Kan kurang ajar tuh Pak. Datang saya ke rumah ibu bertamu, saya minum teh di situ. Setelah saya makan kenyang minum teh, saya usir ibu dari rumah tuh. Saya bilang ini rumah saya. Apa kira-kira yang akan ibu lakukan ke saya? Ambil parang panjang kan? Pancung. Ya. Orang merampok, menjajah. La ilaha illallah. Nah, inilah masalah yang terjadi sekarang di sana. Jadi apa yang mereka rasakan di sana itu belum ada apa-apanya dengan kita. Jadi bangsa-bangsa keturunan monyet ini dulu Pak, ketika datang ke tanah Palestina itu, kami diazab oleh Nazi di Jerman. Kami dibunuh oleh Nazi di Jerman. Tolonglah wahai warga Palestina, kami mengungsi ke sini, selamatkan kami katanya. Jadi minta tolong mereka awalnya ke sana itu supaya mereka dapat tempat berteduh, ya. Migrasilah mereka di sana. Sampai di sana sudah ditolong, diusirnya pula Wak. Kan kurang? Segan pula kita menyebut kurang ajar tuh, ya, tapi ya memang kurang ajar. Ya Allah, ya salam. Sejak itulah 1948 Palestina itu terjajah. Ya, terjajah. Jadi apa yang kita rasakan di sini belum ada apa-apanya dengan yang mereka rasakan di sana. Maka jangan pernah kita mencela Allah, jangan pernah kita mencela kejadian apapun yang ternyata dalam takdirnya Allah sudah tetapkan bagi kita. Saya Bapak Ibu punya pengalaman yang luar biasa. Saya kuliah di Mesir 4 tahun, kuliah di Sudan 3 tahun. Lama saya pergi Pak, kemana-mana saya berangkat pergi, ya, ke Jordania kemana dalam waktu yang lama. Tak meninggal ayah saya. Tapi ketika saya umroh 2019, berangkat cuma 9 hari, di hari ketiga saya berangkat meninggal ayah saya. Apa enggak sakit tuh Pak? Ya, kadang ingin kita gugat Allah Ta'ala. Ya Allah, saya dulu bertahun-tahun di luar negeri tak engkau panggil dia. Bertahun-tahun dulu belajar di Afrika sana tapi engkau tak panggil dia. Kenapa justru berangkat yang hanya 9 hari ini engkau? Kan kalau ndak ada iman sosek waduh itu Pak. Iya enggak Bu? Ya, saya di lantai 14 di hotel di Madinah waktu itu. Kalau tak ada iman mungkin meloncat saya ke bawah tuh Pak. Karena saya anak laki-laki satu-satunya. Saya pandai memandikan, saya pandai mengkafani, saya pandai menyolatkan, saya pandai mendoakan, saya pandai memasukkan ke kuburnya. Kenapa kesempatan terakhir ini Allah takdirkan justru tidak saya yang mengendong jasad ayah saya itu. Waktu dalam hati gemuruh waktu itu Pak, ya, tak sanggup dibayangkan. Tapi masih ada juga lah kesadaran. Jadi rupanya para ustadz ni kadang ada masanya pula seperti itu, hilang ilmu itu semuanya. Padahal awak mengaji selama kau sabar, ridho, terima takdir, raditu billahi rabba wa bil islami dina. Tapi kadang hilang dia ketika kita terbentur dengan takdir Allah yang menurut kita sangat berat pada saat itu.
Ya Pak, sakit hati rasanya tuh. Pergi lama-lama tak kenapa-kenapa, tapi kenapa justru pergi yang seminggu lebih sedikit ini dia engkau ambil ya Allah? Muncul rasa seperti itu. Lalu pada saat itu Pak, kesadaran itu masih ada, ya. Saya WA lah beberapa orang ustadz-ustadz kita di Pekanbaru ini minta nasihat agar saya kuat. Yang pertama saya WA waktu itu Ustadz Abdul Somad. Kenal Ustadz Somad? Hah? Kenal Bu? Saya WA dia, saya panggil abang ke beliau nih. Ya, sebelum beliau viral nih saya sudah dekat juga dengan beliau. Jadi manggil abang aja. Bang, tolong berikan saya nasihat. Ayah saya meninggal. Nah, beliau kenal ayah saya. Ya, beliau pun dekat dengan ayah saya. Karena dianggapnya pula ayah saya itu ayah saya. Dia setiap ketemu diciumnya tangannya, dipeluknya. Beliau pun menangis. Ya, dikirimnya suaranya waktu itu direkamnya, ada satu hadis Nabi kata beliau, ya, yang mengatakan innallaha katabal maqadir, sesungguhnya Allah sudah mencatat takdir itu khamsina alfasana, 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Belum diciptakan langit dan bumi ini. Langit dan bumi ini kapan diciptakan kan tak tahu kita tahun berapanya. Ya. Zaman Nabi Adam, sebelum Nabi Adam itu sudah disiapkan oleh Allah. Nah, 5.000 tahun sebelum itu Allah sudah mencatat takdir. Hidupnya kapan, matinya kapan, jodoh siapa, pertemuan, maut, semuanya sudah Allah tuliskan. Ya. Artinya apa? Kata beliau, terimalah takdir ini. Faman radiya falahur ridha. Innallaha iza ahibba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau sayang ke seseorang diuji oleh Allah. Itu hadis tu Pak. Kalau Allah sayang ke kita, Allah berikan ujian. Faman radiya falahur ridha. Siapa yang menerima ujian ini dengan penuh keridhaan, maka dia mendapat ridha Allah. Faman sakhita falahus sukhtu. Dan siapa yang benci dengan takdir Allah yang sudah Allah berikan ini, dia mencela Allah, dia mencela masa, falahus sukhtu, baginya pula celaan nanti di akhirat dari Allah, baginya pula azab nanti di akhirat dari Allah. Jadi sekarang kita di hadapan musibah ini, mau pergi ke mana kita? Apakah kita ridha karena ini memang sudah ditetapkan dari sananya, ataukah kita mencela apa yang Allah perbuat ini kembali terpulang kepada kita, kata beliau waktu itu. Barulah tenang rasanya hati ini Pak. Ini masalah takdir. Kita di hadapan takdir ini kan tak bisa mengelak Pak. Ya tak Bu? Ibu menikah dengan suami ibu itu walaupun sekarang menyesal punya suami itu, ya, tapi tak bisa mengelak. Iya tak Bu? Kan ini jujur ibu-ibu tu Pak. Menyesal ya. Ya Allah ya Karim. Jadi makanya dari hadis ini dikatakan oleh Allah melalui lisan Nabi, wa anad dahru, sayalah yang menciptakan masa, sayalah yang membuat apapun yang terjadi, akulah yang berkuasa menciptakan langit dan bumi, masa peredaran waktu itu aku, kata Allah. Nah, oleh karenanya Allah tunjukkan kekuasaannya kepada kita, kita tak berdaya di hadapan kekuasaan Allah itu. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang membolak-balikkan pagi, siang, malam. Itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka artinya pesan-pesan yang bisa kita ambil dari hadis ini, jangan sama sekali kita mencela Allah dengan segala apapun yang terjadi di dunia ini. Maka di Palestina itu ada seorang dokter Bapak Ibu. Tadi malam baru saya tengok videonya. Ketika banyak ibu-ibu menangis, bapak-bapak menangis dengan keadaan itu, beliau tegar, dia katakan, jangan menangis, jangan risau, jangan lemah. Kulluna syuhada, semua kita ini nanti akan menjadi mati syahid. Dan kalau kita mati syahid, sudah, kita tak merasakan sakitnya sakaratul maut. Jadi orang mati syahid itu Pak, tak rasa dia sakit sakaratul maut itu. Nah, ketika mati nanti di alam kubur mereka mendapat
rahmat Allah di akhirat, mereka dapat syafaat Nabi, dan mereka bisa memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Jadi kata beliau, ngapain kita takut? Ngapain kita nangis? Toh kalau tak mati di sini, akhirnya nanti juga mati. Ya sudah, kalau Allah takdirkan mati sekarang, mati. Jadi tidak takutnya mati itu Pak. Karena memang apa? Mereka sudah menyerahkan semuanya kepada Allah. Terserah padamu ya Allah. Ya, terserah padamu ya Allah. Kalau kami mati syahid, kalau hidup muli, kalau masih hidup mulia. Kalau mati sudah mati syahid. Toh nanti ujungnya kita pula akan mati. Kan tidak lama Pak. 70 sampai 60 sampai 70. Ya, siapa yang lah 70 di sini ha? Tidak lama lah. Tidak lama lah itu dah Pak. Tidak lama, maksudnya kita semua taklah sebentar. Ya. Terakhir ada sebuah kisah yang bisa kita jadikan pelajaran. Ada anak dari kawan saya di Aceh, tahun 2004 tsunami. Jadi dia pagi itu dibawa oleh ayahnya pergi beli sarapan, naik motor. Istrinya pula bawa beberapa anaknya pergi ke tempat saudaranya, keluar rumah pagi itu. Tiba-tiba apa yang terjadi Bapak Ibu? Gempa disusul tsunami. Meninggallah ayahnya, adik-adiknya, ibunya. Ya, maaf cakap, waktu itu ketika ditemukan mayat-mayat itu kan Bapak Ibu, kan maaf cakap telanjang, terlepas pakaiannya. Ya. Nah, abang kelas saya di Mesir ini, Ustadz Andisal namanya, meninggal dalam keadaan tersenyum. Badannya ini padahal sudah ditemukan 4 hari setelah tsunami. Itu badannya, kulitnya tak ada satu pun yang rusak, tak berbau. Sedangkan yang lain sudah membusuk. Istrinya meninggal juga seperti itu. Tak sedikit pun auratnya tersingkap. Kaos kakinya, gamis besarnya, ya. Biasanya dalam logikanya Pak, yang mudah lepas dalam air itu pakaian yang longgar, ya. Yang susah lepasnya kalau pakai lepis, kan ketat itu. Tapi justru yang pakai lepis itu lepas semuanya. Yang longgar ini dijaga oleh Allah. Meninggallah ibunya, meninggal ayahnya, dibawalah dia sebatang kara Pak, dibawalah dia ke pengungsian. Lalu dia suka berpuisi, suka menulis. Ditulisnya lah di tulisan yang dia buat itu, ayah, bunda, engkau sudah tiada, adik-adik pun sudah pergi, tinggal aku sendiri. Ya, sekarang sebagaimana yang ayah bunda ajarkan kepadaku, aku terima semuanya ini. Anak SMP Pak. Aku terima semuanya ini. Aku rela dan ridho karena engkau mengajarkan zikir pagi dan sore kepadaku. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Lalu ditutupnya kalimatnya itu Bapak Ibu, menangis kami membaca kalimat itu karena dimuat di majalah Sabili dan Terbawi waktu itu, tahun 2004 itu. Apa kata beliau? Terserah padamu Allah, yang penting engkau ridho. Jadi terserah padamu Allah, yang penting engkau ridho. Coba iman seperti apa tuh Bu? Ya, iman seperti apa anak kecil ya? Terserah padamu Allah, yang penting engkau ridha. Jadi kita jalani, kita terima. Tak boleh kita sama sekali mencela Allah, mencela masa, karena kita hanyalah makhluk, Allah Maha Khalik. Tugas kita hanya berdoa, meminta, memohon agar dikuatkan iman. Kalau dapat nikmat kita bersyukur, kalau ada musibah kita bersabar. Ya sudah, kita jalani hidup. Mudah-mudahan Allah ridhai perjalanan hidup kita ini mulai dunia sampai ke akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itulah kaji kita pada pagi ini, hadis yang ketiga yang kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Ada Bu? Asya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pertama, menyakiti Allah dalam hadis tadi ada dua maksud, dua makna. Yang pertama, mereka melekatkan apa yang terjadi ini dan menyalahkan Allah. Itu contohnya tadi itu, Bu. Kenapalah hujan? Kenapalah panas? Kenapalah asap? Ya, dicelanya masa ini, maksudnya mencela apa yang terjadi itu mereka melecehkan Allah dan menyalahkan Allah. Atau makna yang kedua artinya adalah mereka membuat sesuatu yang pada akhirnya Allah tidak ridho. Allah akhirnya marah. Ya, Allah murka. Ya, banyak contoh yang sudah kita contohkan tadi. Jadi mencela masa itu maksudnya mencela apa yang terjadi dengan perbuatan kita itu akhirnya Allah menjadi murka. Intinya dari hadis ini adalah agar kita jangan mencela, berburuk sangka terhadap sesuatu apapun yang sudah Allah perbuat di muka bumi ini untuk kita, karena kita tak punya daya, tak punya upaya, tak ada kekuatan menolak itu semua. Maka kalimatnya la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau ibu ada masalah besar dalam hidup ini, rasanya banyak-banyak mengucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi itu maknanya, Bu, ya. Kemudian yang kedua, di masa lalu kita pernah berdosa, lalu kita bertaubat, sekarang muncul penyesalan. Itu juga takdir Allah. Allah buat kita dulu bermasalah, berdosa, tapi Allah takdirkan pula ada kesadaran pada waktu-waktu tertentu di sisa usia kita. Maka jika itu yang ditakdirkan oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah. Artinya ketika berangkat tahu jalan pulang. Orang sekarang, Pak, Bu, berangkat tapi tak tahu jalan pulang. Nah, artinya ketika muncul Allah jadikan di hati kita ini muncul rasa menyesal. Kenapalah dulu begitu? Berarti kita bersyukur Allah mentakdirkan yang baik kepada kita. Maka taubatlah, perbanyaklah istighfar. Kan tanda iman kita benar itu kita percaya kepada takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Tapi yang buruk itu di kita, itu sudah saya sampaikan tadi, buruk dalam persepsi kita saja, padahal semuanya baik. Makanya ada hadis lain yang menjelaskan engkau beriman kepada takdir Allah semuanya, mau yang baik mau yang buruk, karena semua takdir Allah itu pada hakikatnya baik. Maka bersyukur kita kepada Allah. Misalnya muncul rasa menyesal, kenapa dulu begitu. Nah, itulah dia dikatakan oleh Nabi, at-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang punya rasa menyesal, lalu dia sadar, lalu dia taubat kepada Allah, itu segala dosa-dosanya itu bagai tak pernah terjadi, Bu. Jadi tinggal sekarang bersyukur sudah bisa taubat, datang ke masjid. Maka iringilah segala kesalahan kita itu dengan kebaikan. Kebaikan inilah nanti yang akan menghapuskan kesalahan. Karena siapa di antara kita yang tak pernah salah? Ada yang tak berdosa di sini? Coba tunjuk tangan. Saya tak pernah berdosa, Ustaz. Coba tunjuk tangan. Kalau ada nanti langsung kita sama-sama angkat, campakkan ke Sungai Siak. Karena udah sombong, ya, merasa tidak berdosa. Ini bersyukur, ya, dengan begitu. Demikian Bapak Ibu, ada yang lain? Cukup? Ya, tidak sabar makan lontong nampaknya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak bisa ikut bersama Bapak Ibu nanti untuk sarapan, karena pagi ini ada agenda. Setiap pagi Sabtu itu ada agenda di sekolah anak. Ya, demikian, mohon maaf, semoga berkah. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.